Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Legenda Nyi Roro Kidul. Masyarakat Sunda mengenal bahwa Nyi Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan dengan fisik yang anggun dan cantik. Beginilah kisah yang bersumber dari masyarakat Sunda. Pada zaman dahulu, ada seorang putri cantik yang merupakan anak dari Raja Pajajaran bernama Dewi Kantita. Tapi Raja Pajajaran ini masih sedih karena tidak memiliki keturunan putra untuk meneruskan tahta sang rajanya. Sehingga raja menikah lagi dengan Dewi Mutiara. Setelah menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang putra yang gagah dari Yang Maha Kuasa. Di balik kebaikan Dewi Mutiara, ternyata dia mempunyai niat jahat untuk mengusir Dewi Kantita. Dewi Mutiara takut jika Dewi Kantita menghalangi putranya untuk memiliki tahta sang raja dari ayahnya. Sang Dewi Mutiara meminta kepada sang raja untuk mengusir Dewi Kantita. Namun raja menolak permintaan istrinya yang kedua itu. Walau raja menolak, Dewi Mutiara tetap tidak mau kehabisan cara untuk mengusir anak tirinya itu dari istana. Pada hari selanjutnya, Dewi Mutiara menyuruh salah satu pembantunya untuk memanggil seorang dukun dengan cara menyamarkan dukun itu menjadi tukang tenun. Dukun itu didatangkan untuk memberikan guna-guna kepada Dewi Kantita. Tidak lama kemudian, Dewi Mutiara senang dengan keberhasilannya membuat Dewi Kantita yang dulunya cantik jelita menjadi manusia yang penuh dengan penyakit kulit yang bersisik, rusak, dan gatal-gatal. Karena ulah sang dukun itu, raja mengundang banyak tabib untuk mengobati penyakit anaknya itu. Namun banyak tabib yang mengatakan bahwa penyakit Dewi Kantita ini adalah guna-guna. Dewi Kantita akhirnya tak bisa berbuat banyak lagi untuk melawan penyakitnya yang semakin lama semakin parah. Dalam keadaan seperti ini, Dewi Mutiara akhirnya memanfaatkan keadaan untuk melaksanakan rencananya mengusir Dewi Kantita. Dewi Mutiara memaksa raja mengusir Dewi Kantita dengan alasan bahwa Dewi Kantita akan membawa sial untuk masa depan negeri kerajaannya. Setelah berpikir panjang, raja setuju untuk membawa putri satu-satunya itu keluar dari negeri kekuasaannya. Dewi yang sudah merasa dirinya dihina akhirnya pergi jauh dari istana dan entah kemana tujuan dia. Setelah selama kurang lebih 8 hari, akhirnya putri menjumpai sebuah tempat yang sangat indah. Seruan ombak, pasir putih dengan gulungan air yang jernih. Saat Dewi berjalan di pesisir pantai, air dari laut selatan ini menyentuh kulitnya dan tiba-tiba membuat bisulnya lenyap. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kutisan. Semua penyakit yang diderita Dewi Kantita ini tiba-tiba hilang dan dia tidak merasa gatal lagi. Bahkan bekas penyakit itu sudah tidak membekas lagi di tubuh Dewi Kantita. Akibat keajaiban ini, Dewi Kantita terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Lalu mendengar bisikan goib di telinganya yang menyuruh dirinya menerjunkan diri ke laut selatan itu. Dewi akhirnya menuruti bisikan goib dan ia pun menjeburkan diri ke laut selatan dan menjelma menjadi sosok manusia setengah ikan. Akhirnya Dewi Kantita memiliki kekuasaan laut yang luas, yaitu Laut Selatan, yang telah membuat dia lebih cantik dan anggun. Kesimpulan dari
Legenda Nyi Roro Kidul Sunda adalah Dewi Sri dan dewi yang lain telah menciptakan Ratu Kidul, Dewi Kandita yang menjadi putri dari Raja Sunda. Ratu Kidul telah diusir karena perlakuan ibu tirinya, sehingga Ratu Kidul atau biasa disebut Nyi Roro Kidul menampakkan dirinya sebagai penguasa Laut Selatan yang menenggelamkan diri ke Laut Selatan. Sebagian orang bilang Nyi Roro Kidul berpenampilan cantik dan anggun. Kecantikan Nyi Roro Kidul juga banyak dilukiskan dalam berbagai media seni, baik fisik maupun digital. Namun, benarkah Nyi Roro Kidul secantik yang digambarkan manusia? Mantan indigo Indah Ananta yang pernah diakui sebagai cucu Kanjeng Ratu Kidul memberikan penjelasan tentang wujud asli Sang Ratu Kidul. Menurut Indah, wujud asli Nyi Roro Kidul tidak seperti yang digambarkan banyak orang, sebab wujud sebenarnya dari penguasa pantai selatan itu terlihat mirip ular naga. Hal itu ia akui semenjak ia mengalami banyak kejadian mistis. Sejak remaja saya sering bermimpi didatangi Nyi Roro Kidul, ujarnya dikutip mapaibandung.com dari kanal YouTube Muhammad Faizar Official, Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022 lalu. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul datang dengan rupa yang cukup menyeramkan, bahkan wujudnya terlihat mirip seperti ular naga. Pengalaman menyaksikan wujud asli Ratu Kidul didapatkan Indah melalui mimpi. Saat itu Nyi Roro Kidul ingin bertemu dengan Indah secara langsung, namun Indah tak mau jika wajah yang nanti datang terlihat menyeramkan. Alhasil Indah pun diberi beberapa foto dan disuruh memilih langsung wujud mana yang ingin Indah lihat agar ia tak takut dengan Nyi Roro Kidul. Saat tengah memilih, tiba-tiba Indah melihat sesosok naga emas besar dari tengah laut. Ada naga emas besar muncul dari tengah laut, ucap Indah. Karena ketakutan, Indah pun segera memilih salah satu foto wanita cantik. Foto itulah yang Indah pilih sebagai interpretasi agar Nyi Roro Kidul tak muncul dalam mimpinya dengan wujud ular naga emas. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul selalu tampil bak wanita cantik menggunakan kemben Jawa yang serba hijau, pungkas Indah. Kita semua menganggap wujud asli Nyi Roro Kidul serupa dengan lukisan yang terpampang di atas bidang kanvas. Pada lukisan tersebut, Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai wanita yang teramat cantik. Goresan kuas sang seniman berhasil membuat rupa Nyi Roro Kidul semakin mempesona. Namun nyatanya wujud Nyi Roro Kidul tak seperti yang digambarkan para seniman. Bahkan belakangan beredar kabar jika Ratu Pantai Selatan itu berwujud ular naga. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang mantan indigo bernama Indah Ananta. Selain mantan indigo, Indah Ananta pernah diakui sebagai cucu Kanjeng Ratu Kidul. Menurut Indah, wujud Nyi Roro Kidul memang lebih terlihat seperti ular naga. Wujudnya tuh kayak ular naga, besar berwarna emas, kata Indah dikutip dari mapaibandung.com dari kanal YouTube Muhammad Menara Official, Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 lalu. Indah mengatakan ia pernah melihat sendiri wujud asli sang penguasa pantai selatan. Sejak remaja, saya sering didatangi Ratu Kidul dalam mimpi. Beliau pernah muncul dengan wujud menyeramkan, ujarnya.
Saat itu saya begitu takut, jadi saya minta Nyi Ratu untuk mengubah penampilannya. Permintaan indah pun disanggupi oleh Nyi Roro Kidul. Ia mengubah penampilannya menjadi sosok wanita yang sangat cantik, mungkin lebih cantik dari lukisan yang digambarkan para seniman. Indah juga menuturkan, sebetulnya Nyi Roro Kidul pandai merubah wujudnya. Ia bisa menjadi sosok apapun. Tapi ketika bertemu Indah, Nyi Roro Kidul selalu tampil dengan paras cantik. Meski begitu, tetap saja wujud asli Kanjeng serupa ular naga. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.